Tahu aja suara jeget, rayak. Nah itu orangnya udah jatuh dua. Nah lanjutnya yang dua di atas, alhamdulillah masih bisa pegangan. Ya tolong ini ada orang jatuh, tolong. Ini lokasi jembatan kaca di hutan pinus Limpakuwus. Viral maning ya Mbak. Purwokerto viral maning, tapi udah sing apik-apik. Tahun ini juga yang pertama wingi ketemu 7 bayi di daerah Tanjung. 8 orang tertimbun di tambang. Sekarang terakhir 1 orang ditemukan tewas karena jembatan kaca pecah di Limpakuwus. Padahal lagi piknik, lagi seneng-seneng, malah jadi tragedi. Allah, sedih banget sih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami dari Portal Purwokerto mengucapkan turut berbelasungkawa sedalam-dalamnya atas meninggalnya seorang wisatawan di hutan pinus Limpakuwus atas tragedi pecahnya jembatan kaca pada 25 Oktober 2023 kemarin. Semoga almarhumah husnul khotimah dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Amin. Dan mudah-mudahan jadi tragedi terakhir ya Mbak. Amin. Di tahun 2023 berarti udah 3 nih kejadian jadi nasional ya. Ini kemarin langsung liputan sana ini Mbak ya. Ceritain dikit lainnya. Kan awalnya itu videonya sempat viral juga kan Mbak. Awal-awal itu viral video. Iya, video yang apa namanya ada korban yang kelihatan jatuh terpelungkup itu di situ. Terus kan aku ke sana karena lihat TKP-nya seperti apa dan memang waktu ke sana itu udah ditutup. Padahal itu sebelumnya itu hutan pinus kan salah satu yang paling ini ya, paling banyak dikunjungi ya, populer juga di Purwokerto ya. Tapi langsung ditutup saat itu juga. Iya. Berarti sebelumnya udah buka ya dia? Kan waktu itu kejadian jam 10 pagi, 10 lebih lah. Sekitar jam 10 lebih itu kejadian. Langsung ditolong langsung sama saksi mata, kebetulan kan aku ketemu sama saksi mata juga di situ. Jadi 4 orang yang lagi mau foto, kalau menurut saksi mata itu ada fotografernya juga yang motretin di situ karena memang kan ada jasa fotonya gitu kan. Pas lagi difotoin di situ ambrol. Tapi itu dia posisinya memang lagi selfie atau si fotografernya ini lagi shoot kayak gini atau dia selfie gini juga? Lagi mau difoto sama fotografernya. Berarti dia nggak selfie ya? Enggak sih, enggak. Kalau menurut cerita saksi mata tuh kan ada fotografernya. Jadi memang mereka tuh khusus gitu ya. Ibu-ibu yang mau mengabadikan momen bareng kayak gitu kan ada berempat gitu. Berarti ini memang rumor ibu-ibu ini memang benar ya? Kan ada nih, ada yang ngomong masih muda lah. Ini memang usianya 45 tahun kalau 45 tahun yang meninggal ini ya. Karena ada yang 45, 41, jadi sekitar segitu sih setahu saya. Setahu saya juga terakhir saya ke situ di Limpakuwus sebelum Lebaran ya berarti ya. Itu saya sih belum tahu ada jembatan ini. Tahu-taunya kemarin ternyata ada jembatan. Sama. Memang baru berarti ya itu. Baru Mbak. Aku juga pas terakhir ke sana belum ada karena yang terakhir kan yang lagi viral kan yang perosotan itu loh, yang pelangi itu kan. Nah, terus pas aku ke sana lagi loh, udah ada jembatan kaca. Pas waktu itu. Padahal baru ya berarti ya. Baru banget. Tiket masuknya 10.000. 10.000 maksudnya per orang. Per orang. Nah, kalau misalnya pengen foto itu cuma tinggal nambah 10.000 lagi. Berarti 20.000 udah jadi foto. Foto 5 kali kalau nggak salah. Wah, lumayan. Jadi misalnya kalau 5 orang kan bisa 2.000-an. Nah, betul sekali. Lebih murah. Durasinya Mbak, ada nggak sih durasinya? Maksudnya di situ berapa lama? Kalau setahu aku kemarin nggak ada loh. Pas masuk itu apakah pakai sandal khusus atau apa? Setahu saya kan memang ada ya di Menara Teratai sini, di lantai 3 kalau nggak salah. Siapapun yang lewat jembatan itu satu-satu dan tanpa alas kaki gitu kan. Nah kalau yang di sana, kebetulan waktu itu aku tanya ke orang-orang yang ada di situ gitu, enggan untuk ngomong fakta, mungkin takut salah ngomong ya. Jadi mereka bilangnya pokoknya setahu saya ya boleh, setahu mereka gitu. Terus aku juga lihat di situ kan di depan di loket itu ada foto-foto pengunjung itu, dan
hasil fotografernya kan. Kayak inilah ya, contohnya gitu ya, contoh si fotografernya ini ya. Dan di situ memang mereka itu pada pakai sepatu sama sendal gitu. Mereka sendiri kan ya, sepatu punya mereka mereka sendiri sendiri. ya. Jadi bukan yang disediakan khusus gitu. Dibebaskan, benar-benar Bebas. dibebaskan ya. Kalau di Limpakus itu aku pernah lihat ya, aku nggak pernah naik, cuman aku pernah lihat di sana kan ada jembatan gantung juga di Limpakus itu. Jadi masnya fotografernya itu, setahu saya ketika ada rombongan itu biasanya dua, habis kalau udah selesai difoto Gantian lagi. ya. Gantian kayak gitu. Sama kayak di Menara Pandang kan. Kita harus Satu. gantian dulu kalau lewat. Itu aja sambil gemeter nggak sih Mbak? Pernah nggak Mbak? Pernah aku ke sana berapa Pernah kali? kayak mencair gitu kakinya. Ya aku sama anak-anakmu itu ngangon anak-anak itu lewat jembatan kaca. Ya itu nenteng alas kakinya kita sebelum lewat itu ditenteng alas kakinya, dan itu satu-satu, bahkan anak kecil pun satu-satu lewatnya di Menara Pandang sini. Mungkin ya karena dia lebih tinggi ya, dia kayaknya di 100 meteran ya ininya, posisinya si jembatan kaca itu satu-satu, benar satu-satu, dan ada yang jaga gitu. Itu sama kayak yang di Taman Botani. Itu juga ada jembatan kaca. Dan kita juga bebas pakai alas. Cuman yang beda mungkin ketebalannya kali ya. Sepertinya gitu. Soalnya kalau menurut keterangan dari polisi itu tebalnya cuma 1 cm Mbak. 1 cm itu berarti dia ya segini lah ya. Segini ya, enggak lah, segini dikit lah ya. Segini. Setahu saya juga kaca akuarium itu juga 1 cm loh. Tipis banget sih. Tapi ya ada yang tebal juga sih ya kaca akuarium. Rata-rata sih mungkin 1 cm-an ya. Itu nggak diinjek loh di akuarium. Ini malah diinjek ya. Nah, terus jenis kacanya juga itu. Nah, itu kita belum tahu nih informasinya. Apakah memang sesuai dengan kelayakan, karena kabarnya kalau dari Pak Polisi itu mengatakan belum melalui uji kelayakan Mbak. Oh, berarti sudah ada ini hasil investigasi sama polisinya Mbak? Atau? Ya, sekarang masih dalam proses penyelidikan dan pengembangan sih, jadi masih nunggu gitu nanti sebenarnya seperti apa. Cuman setahu saya kalau dari pengelola itu kan bilang bahwa di situ itu lahannya itu bukan milik hutan pinus Limpakus, lahan yang dibangun ininya apa namanya? Degeong itu bukan punyanya HPL gitu. Berarti jembatan kaca ini kan namanya Degeong ya, Degeong jembatan kaca. Itu di luar hutan pinus Limpakus. Pengelolaannya di luar hutan pinus Limpakus. Padahal dia jejeran ya, ibaratnya. Cuma jejeran aja. Kalau nggak salah ini posisinya dari tempat parkir persis di sampingnya ya, agak ke sana dikit ya. Dekat toilet yang di parkiran itu baru masuk ke hutan pinus gitu kan ya. Jadi di depan itu dia. Berarti lahannya punya si apa? Kalau kemarin tuh bilangnya BPTU. Nah, dari BPTU ini disewakan ke hutan pinus sama? Enggak, disewakan ke seorang investor gitu. Jadi ada investor, ada pebisnis, pebisnis wahana jembatan kaca itu kerjasama dengan BPTU tersebut lah, dengan pihak HPL, dengan pihak hutan pinusnya itu mereka hanya kerjasama di lahan parkirnya aja. Kalau menurut begitu ya, berarti memang di itu swasta ya, pengelolaannya ya, swasta termasuk Degeong ini ya. Iya. Punya siapa sih Mbak Degeong ini? Aku juga kemarin sih katanya Pak siapa gitu. Aku salah tadi. Pak gitu. Kemarin soalnya pas aku lagi kesana tuh lagi pada bingung gitulah. Terus ini lagi telepon nih, orangnya telepon. Tapi belum sempat ngobrol. Terus ya udah yuk, pas aku kan di sana sore sampai jam 5 sore itu ada dari tim forensik datang juga langsung ya, untuk ngecek TKP, dan hari ini tuh tim Polda Jateng dari Lapor juga mereka datang untuk ambil sampel. Hari ini berarti 1 hari setelahnya ya? 1 hari setelah kejadian itu. Berarti pas Mbak Gias kesana itu korbannya sudah nggak ada di situ ya? Sudah nggak ada. Jadi jam 10 kejadian belum, terus baru berhasil dibawa ke rumah sakit Margono itu jam 11 dari sana. Karena memang itu kan curam banget Mbak. Jadi dari
bawah terus mau naiknya ke atas itu tebingnya lumayan curam. Berapa tingginya berapa? Sekitar 15 meter. Sekitar 15 ya. Itu dari Polres juga ngomongin ya, Polresta Banyumas ya. Kalau saksi bilangnya sekitar 10 meteran gitu. Tapi memang konturnya juga nggak rata sih. Maksudnya di bawah tuh kayak batu-batuan cadas gitu loh. Tapi nggak bukit ya? Maksudnya Bukan sih, bukan. dia kayak lerengan gitu. Jadi bukan yang tanah datar gitu. Jadi yang bagian ada bawah tuh batunya. ada batu-batuan. Nah, korban yang meninggal itu kalau menurut saksi mata jatuhnya tertelungkup. Ya Allah. Sudah posisi sudah lemas, dan kalau kata Pak Narto kemarin saksi mata waktu dicek nafasnya gitu masih ada nafasnya. Ibunya yang meninggal Cuma ini. udah pingsan gitu, kondisi sudah pingsan seperti itu sih. Kalau yang satunya masih dalam kondisi sadar, maksudnya masih bilang sakit, masih bisa Masih ngeluh, bisa. masih bisa ngeluh. Kalau yang satunya tuh benar-benar udah nggak sadar sama sekali. Yang beredar itu kan di berita sama di viral itu kan korbannya 2, yang satu meninggal, yang satu dirawat. Terus yang 2 lagi sempat gelantungan di di rangka jembatannya itu. Itu ibu-ibu juga. Ibu-ibu juga kan 4 orang. Oke. Jadi yang 2 tuh masih sempat pegangan untuk Di itu rangkanya itu. jadi nggak jatuh. Empat-empatnya ini dari mana? Cilacap, itu rombongan dari Cilacap. Berarti yang 2 bergelantungan, yang satu masih bisa komunikasi, yang satu sudah lemas gitu ya. Lemas, dan sempat ada yang nyangkut juga katanya. Sebelum jatuh gitu. Setelah sesaat ibunya ini jatuh, anaknya datang nyusul naik motor. Itu Niatnya sudah ditelepon atau enggak feeling aja mungkin ya? dia pengen ngejutin ibunya karena baru diterima kerja. Ya Allah, feeling aku. Ya Allah. Ini anaknya perempuan. Aku nggak tahu sih waktu nanya, maksudnya udah ngerentes dulu, jadi aku nggak tahu perempuan atau laki-laki. Tapi dia datang naik motor nyusul ibunya, terus dia mau ngabarin kalau Bu, aku tuh baru diterima kerja, katanya sih seperti itu. Lagi kabar gembira kayak gitu juga. Iya, ya. ternyata malah ibunya ngeliat ibunya jatuh, terus kalau kata saksi mata waktu itu nangis guling-guling udah di situ. Anaknya nih ya, jadi anak lihat padahal pengen ngasih kabar bahagia, lihat seperti itu ya mesti shock ya gitu. Kalau orang-orang sekitar waktu kejadian itu gimana Mbak? Pengunjung lagi nggak terlalu rame. Kalau kan hari Senin, hari Rabu ya. Maksudnya bukan weekend kan, jadi nggak terlalu rame. Kalau kata Pak Narto itu cuma ada 4 mobil dan 1 elf. Nah, 1 elf yang rombongan 11 orang itu, 11 orang perempuan dewasa dan 2 anak, katanya sih seperti itu. Terus ya itu nggak lah, kan hitungannya ya nggak terlalu penuh gitu lah, nggak terlalu ramai. Langsung boom, viral banget loh, dan itu di media tuh bus gitu. Ya karena memang jembatan kaca kan salah satu wahana yang Lagi hits banget kan. Betul, lagi hits banget di sini. Di sini cuman kalau nggak salah sih yang terdeteksi sama kami ya, maksudnya kemarin tak cek itu 5 sih sebenarnya. Yang pertama ya di Limpakuwus itu, terus habis itu di Taman Botani, terus di Menara Teratai sini, ada di Taman Langit itu restoran. Terus satu lagi itu di Safari itu Situ Sky itu. Setelah itu kayaknya 5-5-nya ditutup enggak ini nanti. Ini ada updatean terbaru dari Instagram Humas Pemkab Banyumas soal insiden tersebut. Kalau tadi tuh aku sempat lihat yang jembatan kaca di Cina itu loh, Mbak, yang panjang banget. Itu aja tebelnya 60 cm. Tebelnya 60 cm itu kan ya lumayan ya. Kalau di Cina pun dia nggak boleh langsung pakai alas kaki. Si pengunjung ya kalau nggak salah disediakan malah khusus ke sana kan. Jadi ada kalau mau masuk lewat tuh pakai alas kaki khusus kan, yang bahan bludru atau apa gitulah, yang mungkin aman. Yang jadi pertanyaan, siapa nih yang akan bertanggung jawab? Kalau sudah ada korban kan baru heboh. Betul sekali. Gitu kan. Aku tadi ngecek di beritanya teman-teman juga, Polresta sini, Kasat Reskrim itu memanggil 12 saksi mata yang terkait dengan insiden jembatan kaca pecah ini. Tapi lebih lanjutnya sih belum ada, apakah hasilnya seperti apa belum tahu, siapakah tersangkanya. Terus dari Kasat Reskrim itu Kompol Agus itu menyampaikan bahwa itu tadi belum ada uji kelayakan si jembatan kacanya ini. Ini dari berita teman-teman ya, teman-teman yang kemarin udah ketemu sama Kompol Agus
bagus gitu. Kayaknya ini mungkin bisa bikin orang trauma nggak sih? Aku sih trauma. Aku juga tahu udah kan denger berita kayak gitu ya. Terus mau ke Limbangan tuh nggak deh kayaknya. Lah ya, mau lihat acaranya mikir-mikir mau jalan, apalagi ada kejadian jatuh dan tewas itu kan, ya orang yang sekitarnya lihat langsung pasti trauma, orang yang baca dengar juga ya nggak tahu lah ya. Ya, Namanya berarti juga ini bisa cukup berdampak juga ya untuk wisata iya, di makanya 5 lokasi itu. apakah akan ditutup juga atau gimana Nah, besok itu ini? sepertinya Makanya. ini. Kalau dari 5 itu Mbak Andin pernah kemana aja? Aku botani udah pernah lewat botani dan itu lebih tebel sih ininya. Kacanya ya. Kalau Kayaknya nggak terlalu tinggi deh. nggak terlalu tinggi juga botani, kayaknya cuma sekitar nggak ada 5 meter. Oh, nggak ada 5 meter. Itu botani terus. Mm. Tapi lebih panjang juga ininya, lebih panjang, lebih lebar. Oh, lebih lebar. Nah, kalau itu kan kayaknya kecil ya. Kecil banget. Kecil. Nah, itu dia lebih lebar. Dan memang boleh pakai alas kaki. Terus di Menara Teratai itu juga udah pernah dan itu lepas alas kaki. Cuman pendek kan dia. Dia sangat Tapi tinggi banget. 100 meteran cuy. Kalau lewat di tangan-tangannya aja kan kelihatan bawahnya. Enggak lah, enggak. Kayaknya mules langsung perutnya. Terus di safari pernah nyobain? Kalau ke safari City Sky aku belum pernah. Yang di Taman Langit juga dia lebih lebar. Gede kan? Lebih lebar, lebih Dan kayaknya nampung agak banyak juga. dan itu juga nggak yang langsung brul semuanya Iya, gitu. Ya sama masih Berapa 2, menit 3. gitu ya? Terus habis itu iya nggak lama-lama juga terus langsung di foto jepret udah. Jadi nggak yang nongkrong di atasnya enggak. Nah, kalau saya sih sebagai warga gitu kan pengennya ya yang satu ada uji kelayakan jelas. Aman nih ya. Aman ya. Kalau perlu Murah kayak di apalagi. Cina itu loh. Sebelum di launching kan truk tronton 40 ton Itu uji dilewatin. kelayakannya ya? Iya. Sampai mereka tuh kalau yang di Cina tuh bawa palu, diketok-ketok pakai palu. Sebelum dipasang. Enggak, orang-orang yang pada datang silakan kalau mau uji, kalau nggak percaya Oh, pakai palu giniin. Bisa Benar-benar pecah itu nggak? ya? Iya, beneran sampai dia ngundang kayak wartawan BBC gitu. Harusnya kan itu sudah dilakukan gitu. Harusnya. Sebelum akhirnya operasional kan. Mm-mm. Kalau sebagai warga sih, aku sendiri itu ya, mungkin ini bisa jadi saran. Pengennya kalau wisata itu dengan nyaman, tenang, dan merasa aman gitu loh Mbak. Ya minimal kalau kita main ke jembatan kaca ya SOP-nya yang seragam lah. Jadi kita nggak bertanya-tanya, oh di sana nggak boleh pakai sendal, tapi di sini boleh, bahaya nggak ya? Kan pasti akan bertanya-tanya kan. Saya sih pengennya dari pengelola atau mungkin asosiasi pengusaha jembatan kaca kayak atau apa nggak tahu kan ya, itu ada SOP yang terstandarisasi terkait keselamatan pengunjung kan, karena itu termasuknya ekstrem kan Mbak. Saya sih pengennya seperti itu. Iya, saya juga jadi warga sama. Pengennya masuk ke tempat wisata nih happy bahagia, datang bahagia, pulang juga bahagia. Wong arek healing Nah, kok yo. iya. Mau healing mau apa, dan lebih senang kalau kita merasa aman, merasa secure dengan fasilitas, dengan wahana itu kan lebih enak ya kan. Untuk pengelolanya juga mungkin nanti bisa jadi saran juga nih, setiap ada tiket masuk sebelum benar-benar wahana atau fasilitas ini dibuka, ya uji kelayakannya dulu. Ada asuransinya. Iya, benar-benar ya kan. Asuransi ini kan salah satu penunjang lah istilahnya kalau ada apa-apa.